Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Bayangkan dunia yang dikuasai oleh raksasa-raksasa primordial, kekuatan yang tak tertandingi, dan konflik kosmik yang menentukan nasib alam semesta. Inilah Titanomachi, perang epik antara Titan, dewa-dewa generasi pertama, melawan Olympian, dewa-dewa yang kita kenal dalam mitologi Yunani. Pertempuran ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan pertarungan antara keteraturan dan kekacauan, antara yang lama dan yang baru. Siap untuk menyelami kedalaman mitologi Yunani dan mengungkap kisah Titanomachi yang mendebarkan? Mari kita telusuri asal-usul, tokoh-tokoh kunci, dan dampaknya terhadap dunia yang kita kenal sekarang. Jauh sebelum Zeus, Hera, dan Poseidon berkuasa di Olympus, dunia dikuasai oleh Titan, keturunan Gaia, Bumi, dan Uranus, langit Uranus, yang takut akan kekuatan anak-anaknya, mempenjarakan mereka di Tartarus, perut bumi yang gelap dan mengerikan. Gaia, yang murka atas perlakuan suaminya, menghasut anak-anaknya untuk memberontak. Cronus, yang paling ambisius, memimpin pemberontakan dan mengguringkan Uranus, menjadi penguasa baru kosmos. Namun, seperti ayahnya, Cronus juga dihantui oleh ramalan bahwa ia akan digulingkan oleh anaknya sendiri. Untuk mencegah hal ini, Cronus menelan setiap anak yang dilahirkan oleh istrinya, Rhea. Tindakan kejam ini menjadi awal dari siklus kekerasan dan pengkhianatan yang menandai era Titan. Dapatkah Anda membayangkan betapa putus asanya Rhea yang menyaksikan anak-anaknya ditelan hidup-hidup oleh suami mereka sendiri? Titanomachi, secara harfiah berarti perang Titan, adalah pertempuran dekade yang berlangsung di Tesali, sebuah wilayah di Yunani. Pertempuran ini bukan hanya konfrontasi fisik, tetapi juga pertempuran ideologi antara kekuatan primordial yang kacau dan tatanan kosmik yang baru, yang diwakili oleh Olympian Zeus yang diselamatkan oleh Rhea dari nasib tragis saudara-saudaranya, memimpin pemberontakan melawan Cronus. Dengan bantuan Siklopes dan Hekatonchires, makhluk-makhluk perkasa yang dibebaskan dari Tartarus, Zeus melancarkan serangan dahsyat terhadap Titan petir. Zeus menggelegar, mengguncang bumi, sementara senjata-senjata Titan menghantam langit. Pertarungan sengit ini mengguncang fondasi alam semesta. Apa yang mendorong para dewa muda ini untuk menantang kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan? Prinsip fundamental Titanomachi terletak pada perebutan kekuasaan dan kendali atas kosmos. Zeus dan Olympian mewakili tatanan dan keadilan yang baru, sementara Titan melambangkan kekuatan primordial yang tak terkendali. Pertempuran ini menandai pergeseran dari era kekacauan ke era keteraturan, dari pemerintahan yang lebih adil. Meskipun Olympian akhirnya menang, kemenangan mereka tidaklah mudah. Titanomachi adalah ujian kekuatan, kelicikan, dan keberanian yang luar biasa. Pertempuran ini juga membentuk lanskap mitologi Yunani, menciptakan narasi yang kaya akan simbolisme dan makna. Apakah pertempuran ini hanya mitos, atau adakah kebenaran historis di baliknya? Yang menarik adalah beberapa fakta unik dan mengejutkan seputar Titanomachi. Tahukah Anda bahwa medan perang, Tesli, dianggap sebagai tempat suci di Yunani kuno? Atau bahwa beberapa Titan, seperti Prometheus, sebenarnya berpihak pada Olympian? Prometheus, yang dikenal karena memberikan api kepada manusia, percaya pada potensi manusia dan menentang tirani Cronus. Kisahnya menambahkan lapisan kompleksitas pada narasi Titanomachi, menunjukkan bahwa tidak semua Titan jahat. Lebih dari itu, beberapa sejarawan berpendapat bahwa Titanomachi mungkin mencerminkan konflik sosial dan politik di Yunani kuno. Selanjutnya, mari kita lihat perspektif masa depan dan relevansi Titanomachi di era modern. Meskipun merupakan kisah kuno, Titanomachi tetap relevan hingga saat ini. Tema-tema tentang pemberontakan, keadilan, dan pergantian kekuasaan masih beresonansi dengan kita. Kisah ini terus menginspirasi karya seni, sastra, dan bahkan film.
Bayangkan bagaimana interpretasi Titanomachi akan berevolusi di masa depan. Dengan kemajuan teknologi dan pemahaman kita yang semakin mendalam tentang mitologi Yunani, potensinya tak terbatas. Sebagai penutup, Titanomachi bukan hanya sebuah mitos, tetapi juga sebuah cermin yang mencerminkan perjuangan manusia abadi untuk keadilan dan kebebasan. Mari kita terus menggali kedalaman kisah ini dan belajar dari kebijaksanaan yang ditawarkannya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Titanomachi dan terapkan dalam kehidupan kita sendiri? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.